saudaraku sebangsa dan setanah air yang kucintai Allah Subhanahu wa taala, mengenai tuntutan-tuntutan rakyat yang harus dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah, atau saya sebut sebagai piagam amanah rakyat. Insya Allah dalam kesempatan lain akan saya jelaskan satu persatu untuk apa kita harus membuat tuntutan-tuntutan itu. Wahai saudaraku, sebagaimana kita ini bos, maka kalau kita merekrut karyawan, tentunya kita akan beri karyawan ini tugas, kewajiban, syarat tertentu. Nah, itulah piagam amanah rakyat. Kita ini rakyat, sebagai bosnya, para pejabat ini karyawan kita, maka kita kasih tugas, kita kasih kewajiban, kita kasih syarat. Oke, kamu boleh jadi presiden Indonesia, kamu boleh jadi gubernur, kamu boleh jadi bupati, boleh jadi wali kota, kamu boleh jadi menteri, dan sebagainya. Asal syaratnya kamu harus melaksanakan ini, pasal demi pasal. Saya katakan tadi, harus melaksanakan Pancasila, harus melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, tambahi harus melaksanakan piagam amanah rakyat, tuntutan-tuntutan rakyat ini. Sebagaimana kita ini masuk sekolah, kita pun dituntut untuk melaksanakan aturan-aturan sekolah. Sebagaimana kita masuk pabrik, kita pun dituntut oleh bos pabrik agar untuk melaksanakan aturan-aturan pabrik. Maka demikian juga kita ini pada karyawan-karyawan kita, termasuk DPR, MPR itu adalah karyawan kita. Maka wajib mereka itu kita kasih tugas, kewajiban, syarat ini. Kalau mau ya seperti ini, kalau nggak mau ya jangan jadi presiden, jangan jadi gubernur, jangan jadi wali kota, jangan jadi DPR, MPR. Gitu. Saat ini kita ini dalam keadaan demokrasi yang seperti saat ini, demokrasi liberal sakarpe udele dhewe. Itu seperti kita ini ngangkat seorang karyawan ataupun beberapa karyawan, kita kasih kebebasan sebebas-bebasnya, terserah gitu saja. Kita katakan, udah, ini pabrik saya kamu urus, yang penting saya untung, terserah, aturan kamu buat sesuka kamu, seperti itu. Maka karyawan kita ini membuat aturan untuk ngerampok pabrik kita, dan ngerampoknya itu bersama orang-orang asing, para kapitalis, para bankir. Ngerampok bersama IMF, World Bank, yang ngerampok bersama Amerika dan sebagainya. Bangsa kita ini dirampok tidak hanya satu negara, tapi banyak negara yang ngerampok bangsa kita melalui kekuatan uang. Para kapitalis, para bankir yang ngerampok harta kita. Karena apa? Karena kita beri kebebasan pada DPR, MPR, pada presiden untuk menyusun aturan-aturan seenak mereka. Bahkan para pendiri bangsa kita telah membatasi dengan Pancasila, dengan undang-undang, tapi nggak mempan karena bisa dirubah-rubah seenak mereka. Maka para karyawan kita ini hanya menjadi maling, semuanya maling. Hanya sekarang ini bisa dibuktikan atau enggak, tapi semuanya maling. Siapapun yang menjadi presiden di dalam sistem demokrasi ini pasti menjadi maling, itu pasti. Yang menjadi gubernur, yang menjadi bupati, wali kota, DPR, MPR, semua pejabat itu pasti hanya jadi maling. Cuma sekarang bisa dibuktikan atau apa enggak, cuma itu aja. Semuanya maling. Maka bangsaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini tidak ingin menghina, menjelek-jelekan dan sebagainya, tidak maksud saya tidak seperti itu. Karena saya katakan bahwasanya kita menghina pejabat, menjelek-jelekan pejabat, sama saja kita ini menghina, menjelek-jelekan kerbau. Salah kalau kita menjelek-jelekan kerbau. Kerbau itu udah jelek, memang dari dulu, dari sononya.
Kerbau itu nggak punya otak. Kita jelek-jelekan, kita hina, kita caci maki, ya percuma. Penyelesai masalah sekarang ini adalah yang mengendalikan kerbau itu dengan piagam amanah rakyat dan dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan Pancasila. Kalau mereka tidak mampu melaksanakannya, turunkan melalui pengadilan, ajukan ke Mahkamah Konstitusi, turunkan Presiden. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi dan lagi saya ingatkan, kita semua ini harus kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan tadi bahwasanya memang selain sistemnya juga orangnya. Jadi orangnya harus betul-betul yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus betul-betul yang soleh, harus betul-betul yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kalau rakyat kita saat ini pun rusak, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan pejabat ini sebelumnya juga rakyat. Kita mau menjaring rakyat sekian banyak, mencari orang-orang yang soleh. Nah, kalau yang dijaring juga rusak, nah, maka saudaraku yang sebangsa dan setanah air, mari kita kembali untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalannya para nabi, para rasul. Hanya dengan jalannya para nabi, para rasul untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan jalannya Raja Wali, hanya dengan jalannya Garuda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jalannya Raja Wali, jalannya Garuda. Jogor roh ing dodo itu kaya rodo muter-muter mubeng-mubeng. Kaya rodo muter-muter mubeng-mubeng. Itulah para nabi, para rasul, semuanya muter-muter mubeng-mubeng untuk mengajak umat ini kepada kebenaran, untuk mengajak umat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengajak umat ini kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan muter-muter mubeng-mubeng ajak-ajak, yaitu dikatakan dakwah, ajak-ajak. Maka kalau umat ini ingin mendapatkan pemimpin yang baik, yang bagus, yang soleh, yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjakan itu dakwah, kerjakan apa yang dikerjakan para nabi, para rasul. Ajak-ajak marang ketaatan, ajak-ajak marang jalan yang benar. Maka dalam wayang Pandowo itu, nagoronya adalah nagoro Amarta. Nagoro itu maksudnya didirikan negara ini untuk menangani goro-goro, menangani prahara, menangani problem, menangani masalah. Hanya dengan Amarta, ajak-ajak marang tatanan, ajak-ajak marang tatanan, dakwah. Dia bisa menyelesaikan semua masalah, semua problem itu kalau umat ini mau melaksanakan Amarta, ajak-ajak marang tatanan. Kalau umat ini mau menjadi Raja Wali, menjadi naibnya para nabi, menjadi pengganti para nabi, mengajak kepada ketaatan. Dalam pemerintahan ini, korupsi ini tidak hanya bisa dilaksanakan oleh seorang, tapi secara berjamaah. Korupsi ini secara berjamaah. Kalau ada 100 orang, kemudian 90 orang mengajak korupsi, 10 orang kalah. Kalau ada 10 orang, 7 orang ngajak korupsi, yang 3 orang kalah. Umat hari ini kebanyakan yang mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada cinta dunia. Sedangkan yang mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada cinta akhirat sedikit, maka kalah yang sedikit. Maka solusinya adalah perbanyak orang yang mengajak kepada ketaatan. Dalam birokrasi pun demikian. Seluruh birokrasi negara itu harus menjadi dai, harus menjadi Raja Wali, harus menjadi orang yang selalu mengajak kepada ketaatan. Itu kalau mau selesai masalah. Orangnya itu harus menjadi Raja Wali, harus menjadi Garuda betulan. Tidak hanya sekedar lambang. Disebut lambang itu kudu dilampahi supaya ora kumambang, harus dilakukan.